orang Kristen. Apa yang saudara alami dari waktu ke waktu? Bagaimana persaudaraan saudara di tempat pekerjaan seperti Bang Aspul tadi juga saksikan? Akankah saudara akhirnya mengikuti arus berkata-kata S, berkata-kata F, dan sebagainya? Jikalaupun mereka semuanya berkata-kata berbahasa demikian, akankah mereka akan bisa tetap melihat bahwa saudara itu orang Kristen yang tetap ingin menyatakan Yesus di tengah-tengah mereka dengan kehidupan saudara dan saya? Sehingga dari sini saudara kembali memang ada satu peringatan daripada Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Dalam Yohanes 15, mari kita baca bersama saudara. Yohanes 15 ayat 18 sampai dengan 20. Atau salah seorang dari kita boleh membacakannya. Yohanes 15 18 sampai dengan 20. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Saudara, ini bagi saya sebetulnya adalah penghiburan daripada Tuhan Yesus sendiri, meskipun saya belum pernah didatangi oleh Tuhan Yesus secara pribadi. Dan jikalau saudara pernah didatangi Tuhan Yesus, seolah-olah Tuhan Yesus menampakkan kepada saudara, untuk apa sebetulnya Tuhan Yesus itu menampakkan diri kepada saudara? Kalau tidak ingin membuat hidup saudara itu tetap kuat dan berbuah bagi Tuhan, bukan dengan kesaksian yang aneh-aneh yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara iman Kristiani. Sebetulnya saya dan saudara diingatkan di sini, Tuhan Yesus telah memilih kita dari dunia ini diselamatkan. Sehingga jika dunia ini membenci saya dan membenci saudara, dunia ini ingin menyeret kita kembali masuk ke dalam kegelapan, ya itulah sebetulnya yang terjadi saat ini dan tambah kuat. Sehingga kembali saat ini saudara, bila saya sendiri sebetulnya diingatkan, saya sendiri dikuatkan oleh firman Tuhan menghadapi masa-masa yang sukar. Tapi kembali saudara, adakah saya dan saudara juga sebetulnya mau, bukan tidak hanya mengerti, oh itu ada firman Tuhan yang berbunyi demikian. Firman Tuhan itu saudara pakai untuk mendukung ide saudara, bukan saudara. Tetapi biarlah saya dan saudara sendiri yang masuk kepada firman Tuhan. Bukan firman Tuhan itu mendukung saudara, tapi saya dan saudara harus masuk kepada firman Tuhan yang sempurna. Bukan untuk mendukung dan membenarkan diri saudara, tetapi biarlah firman Tuhan itu sendiri yang akan memberikan kebenaran bagi saya dan saudara untuk hidup. Bahkan mungkin saat ini juga secara ekonomi bisa menjadi pressure. Tidak semua orang mempunyai pekerjaan yang baik saat ini. Tidak semua orang juga saat ini sudah mendapatkan pekerjaan. Tetapi kembali sebetulnya saya dan saudara juga diingatkan, jika nanti saudara boleh baca kembali dari Matius yang saudara akan baca sendiri. Seterusnya pasal 6, 25 sampai 34. Saya hanya akan bacakan sedikit. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara, saya tidak akan menyakiti saudara, tetapi mungkin saat ini yang menjadi kepentingan saya dan menjadi kepentingan saudara yang kita perjuangkan mati-mati sampai kita tuh begitu terpressure, itu sebetulnya yang secondary. Saudara mencari uang mati-matian mungkin hanya supaya saudara bisa mencicil hal-hal yang saudara tidak perlu cicil.
Jika saudara tidak bisa punya telepon dengan internet, saudara tidak akan mati istilahnya. Jika saudara tidak punya kabel, tidur saudara mungkin akan lebih nyenyak. Tetapi ada sebagian orang yang mati-matian bekerja supaya mereka hanya bisa menikmati hal-hal yang demikian. Dan akhirnya mereka jatuh depresi karena tidak bisa bayar. Sedangkan firman Tuhan sendiri sudah memberikan janji, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Tuhan akan memberikan segala kecukupan. Sehingga dari sini saudara, bila saudara lanjutkan baca sampai ke 34, yang mana di ayat 33 itu dikatakan, mari baca bersama saudara 33, pasal 6 33, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kembali saya saat ini diingatkan, apa yang saya cari sebetulnya di dunia? Benarkah saya terus mencari kehendak Tuhan? Atau saya mencari kehendak kedagingan saya melulu? Jika saya mencari keinginan saya sendiri melulu, saudara, jika pressure itu bertambah, jangan salahkan Tuhan. Tetapi kembali jika saya dan saudara berpegang pada firman Tuhan yang akan setidak-tidaknya memberikan kekuatan bagi saya dan saudara. Dunia saat ini begitu penuh tantangan, saudara, untuk hidup sebagai orang-orang Kristen. Tetapi kembali, saya bukan Rasul Paulus, tetapi saya dan saudara diberikan satu kesempatan melalui firman Tuhan untuk melihat satu contoh firman Tuhan melalui kehidupan Rasul Paulus. Sehingga jika saya dan saudara boleh melihat dari apa yang menjadi ungkapan dia dalam Filipi. Dalam Filipi, saudara, di situ Rasul Paulus mengatakan, Filipi 1, 20, 21, mari kita baca bersama. Dari Filipi 1, 20, 21, sudah dapat, kita akan baca 2, 3. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Mana yang harus? Sehingga dari situ saudara, kembali, sebetulnya bukan hanya perintah firman Tuhan yang saya terima, tetapi satu kekuatan ilahi daripada firman Tuhan itu sendiri sebetulnya. Jikalau saya dan saudara terus bertumbuh menjadikan Yesus itu Tuhan saya dan Tuhan saudara. Kembali saudara, siapa sebetulnya Tuhan saya dan Tuhan saudara? Siapa saat ini yang sebetulnya menguasai, mengambil tempat di dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara? Adakah Yesus? Adakah hal-hal yang lain saat ini yang mengambil alih kehidupan Yesus dari dalam diri saya dan dari dalam diri saudara? Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu saya. Saya harus kembali kepada firman Tuhan. Jikalau saya harus kembali, saudara harus kembali kepada firman Tuhan. Jikalau saudara memang harus kembali. Karena melalui firman Tuhan sebetulnya saya dan saudara tahu, tidak ada yang paling indah di dunia ini. Setelah pada akhirnya nanti saudara bisa melihat jauh ke depan. Jikalau saya dan saudara tidak tetap tinggal diam di dalam Kristus, tidak ada hal yang akan saudara dapatkan dan nikmati lebih indah kecuali saya dan saudara tetap setia di dalam Yesus. Meskipun saat ini mungkin saya dan saudara susah, meskipun saya dan saudara saat ini banyak menghadapi tantangan untuk hidup jujur, untuk hidup bersih, saudara, untuk tidak melakukan kejahatan, untuk menjadi orang tua yang berkenan di hadapan Tuhan, tidak mudah, saudara.
tetapi tidak ada hal yang akan membuat